Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nafias Hari dari kelas 913 dengan NIM 21040750133, nomor urut 12. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kita mengembangkan konsep bangun ruang dengan menggunakan teori Bronner dan dengan menggunakan model discovery learning. Kalau penasaran, simak videonya. Nah, yang pertama, teori belajar Bronner. Apa sih teori belajar Bronner itu? Oke, jadi teori belajar Bronner adalah teori belajar matematika yang memusatkan pembelajaran pada teknik penemuan, di mana isi teori Bronner adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 3 tahapan belajar, yaitu yang pertama, tahap enaktif atau pembelajaran dengan menggunakan benda-benda konkret. Yang kedua, tahap ikonik atau dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar. Oke, yang ketiga, tahap simbolik, yaitu menuliskan simbol-simbol yang berkaitan dengan bangun ruang yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, kita akan mempelajari konsep bangun ruang, sifat-sifat bangun ruang, dan rumus-rumus bangun ruang. Simak penjelasannya berikut ini. Nah, mengapa kita harus menggunakan teori Bronner untuk mempelajari bangun ruang? Oke, agar siswa belajar dengan cara menemukan suatu konsep matematika yang dibimbing oleh guru, sehingga dengan belajar terlibat secara langsung dengan objek nyata, pada saat belajar akan membuat siswa memiliki pengalaman yang berkesan pada temuan konsep matematika, khususnya pada materi bangun ruang. Dalam penggunaan teori Bronner dalam pembelajaran bangun ruang bisa dikatakan berhasil karena membantu siswa untuk memahami dan mengenali dari bagian-bagian bangun ruang dan materi bangun ruang secara keseluruhan dan lebih mendalam. Berdasarkan hasil tersebut, mengembangkan pembelajaran mengenai konsep bangun ruang dengan teori Bronner akan mampu meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dalam belajar bangun ruang. Oke, sekarang kita masuk pada bagian pengenalan bangun ruang di sekolah dasar. Poin pertama, bangun ruang adalah bangun ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Permukaan bangun itu disebut sisi. Poin kedua, dalam memilih model untuk permukaan atau sisi, sebaiknya guru menggunakan model berongga yang tidak transparan. Model untuk bola lebih baik digunakan sebuah bola sepak bola dan bukan bola bekel yang pejal. Sedangkan model bagi sisi balok lebih baik digunakan kotak kosong dan bukan balok kayu. Oke, poin ketiga, hal ini mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud sisi bangun ruang adalah himpunan titik-titik yang terdapat pada permukaan atau yang membatasi suatu bangun ruang tersebut. Sedangkan model benda masih dipergunakan untuk mengenalkan siswa pada bangun ruang yang meliputi keruangannya secara keseluruhan. Poin keempat, model berongga yang transparan biasanya dibuat dengan mika bening atau plastik yang tebal, dimaksudkan agar siswa memahami bahwa rusuk yang dihasilkan oleh perpotongan 2 buah sisi dan titik sudut dihasilkan oleh adanya perpotongan 3 buah rusuk atau lebih. Selain itu, bangun ruang dengan model berongga yang transparan ini juga dapat untuk melatih siswa dalam menggambar bangun ruang, karena kedudukan semua unsur bangun ruang dapat diamati untuk dialihkan dalam gambar. Poin kelima, dalam proses pembelajaran berikut ini tunjukkanlah model-model bangun ruang dan sebutkan namanya satu persatu. Dimulai dari bangun ruang yang sering diketahui oleh siswa, sebutkan benda-benda di lingkungan Anda yang bentuknya menyerupai bangun ruang yang dimaksud. Dan poin terakhir yaitu tunjukkan ciri-ciri bangun ruang tersebut untuk bangun-bangun berdimensi 3 seperti prisma, balok, kubus, prisma segitiga, 5 segi 4, tabung, dan silinder. Kerucut dan bola akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Oke, sekarang kita masuk pada macam-macam bentuk bangun ruang. Bangun ruang dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bangun ruang sisi lengkung dan bangun ruang sisi datar.
Bangun ruang sisi lengkung contohnya seperti kerucut, bola, dan tabung. Sedangkan bangun ruang sisi datar contohnya kubus, balok, limas, dan prisma. Oke, yang pertama kita masuk pada bangun ruang sisi lengkung, yaitu yang pertama kerucut. Ini dia gambar kerucut. Nah, kerucut merupakan sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan yang memiliki irisan dari lingkaran. Kerucut dengan tabung memiliki kesamaan, yakni sama-sama memiliki alas yang berbentuk lingkaran, namun memiliki perbedaan dari sisi selimut. Selimut kerucut berbentuk sisi tegak kerucut. Nah, adapun ciri-ciri bangun ruang kerucut, yang pertama memiliki 2 bidang sisi. Yang kedua memiliki 1 buah rusuk yang berbentuk melengkung. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 buah titik sudut sebagai titik puncak. Yang keempat, kerucut tidak memiliki bidang diagonal. Nah, ada juga rumus menghitung bangun ruang kerucut. Menghitung volume kerucut atau V sama dengan 1/3 dikali diagonal dikali R⁻² dikali T. Menghitung luas permukaan kerucut sama dengan L, sama dengan diagonal dikali R⁻² dikali diagonal dikali R dikali S. Oke, sekarang kita masuk bangun ruang tabung. Bangun ruang berbentuk tabung adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki tutup dan alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama dan bidang sisi tegak menyelimuti badannya dengan persegi panjang. Contoh benda yang berbentuk tabung seperti susu kaleng, alat musik, drum, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri bangun ruang tabung sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 3 sisi, yakni alas dan tutup berbentuk lingkaran dan selimut berbentuk persegi panjang. Yang kedua, tidak mempunyai titik sudut. Dan adapun rumus menghitung bangun ruang bola. Menghitung volume tabung V sama dengan diagonal dikali R⁻² dikali T. Menghitung rumus luas permukaan tabung L sama dengan 2 kali. Nah, sekarang bangun ruang bola. Bangun ruang berbentuk bola adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki batasan sisi berbentuk lengkungan. Bola tidak memiliki rusuk dan titik sudut karena bentuknya bundar. Tetapi bola memiliki bidang sisi lengkung sebagai pembatas volume atau ruang. Contoh benda yang biasa kita temui adalah bola yang kita gunakan untuk olahraga seperti sepak bola. Ciri-ciri bangun ruang bola. Yang pertama, hanya memiliki 1 buah bidang sisi yang membentuk lengkungan. Yang kedua, bola memiliki 1 titik inti atau pusat. Yang ketiga, bola tidak memiliki rusuk, titik sudut, dan bidang diagonal. Yang keempat, jarak antara dinding ke titik inti atau pusat bola disebut jari-jari. Nah, adapun rumus hitung volume bola V sama dengan 4/3 dikali diagonal dikali R⁻². Menghitung luas permukaan bola sama dengan L sama dengan 4 dikali diagonal dikali R⁻². Nah, sekarang kita masuk pada bangun ruang sisi datar. Yang pertama, bangun ruang kubus. Bangun ruang kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi yang serup, 12 rusuk sama panjang, dan 8 titik sudut. Kubus memiliki wujud bujur, sangkar, dan memiliki katalannya yaitu bidang 6 yang beraturan. Contoh kubus seperti kotak kardus yang sama ukuran, dadu, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri bangun ruang kubus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai 6 buah sisi permukaan. Yang kedua, mempunyai 12 rusuk. Yang ketiga, mempunyai 8 buah titik sudut. Yang keempat, rusuk kubus sama panjang. Yang kelima, sisi kubus berbentuk persegi. Yang keenam, panjang diagonal ruang mempunyai ukuran yang sama. Dan yang terakhir, bidang diagonal masing-masing kubus berbentuk persegi panjang. Nah, rumus menghitung bangun ruang kubus. Yang pertama, menghitung volume kubus sama dengan V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Yang kedua, menghitung luas permukaan kubus L sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Sekarang kita masuk bangun ruang balok. Bangun ruang balok adalah suatu bangunan
ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 buah persegi dan 4 buah persegi panjang yang saling tegak lurus. Berbeda dengan kubus yang berbentuk sisinya kongruen berbentuk persegi 4. Balok memiliki sisi yang berhadapan sama besar ukurannya. Contoh balok di dalam kehidupan kita adalah kotak pensil, lemari pakaian, lemari pendingin, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri bangun ruang balok sebagai berikut. Yang pertama, sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuknya sejajar mempunyai panjang yang sama seperti AE sama dengan BF sama dengan CG sama dengan DH dan AB sama dengan CD sama dengan EF GH. Yang ketiga, masing-masing diagonal pada bidang sisi yang berhadapan berukuran sama panjang seperti ABCD sama dengan EFGH sama dengan ABFE sama dengan DCGH, BCFGH sama dengan ADHE yang memiliki ukuran sama panjangnya. Yang terakhir, masing-masing diagonal berbentuk persegi panjang. Adapun rumus menghitung bangun ruang balok. Yang pertama, rumus menghitung volume balok sama dengan V sama dengan P kali L kali T. Rumus luas permukaan balok L sama dengan 2 dikali PL kali LT kali PT. Oke, kita masuk pada bangun ruang limas. Bangun ruang limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi dengan alas berbentuk persegi, banyak dan mempunyai sebuah titik puncak. Limas mempunyai banyak jenis seperti limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan lain-lain. Limas dengan alas berbentuk persegi disebut piramida, sedangkan limas dengan alas berbentuk lingkaran disebut kerucut. Contoh benda limas adalah piramida di Mesir dengan alas persegi. Adapun ciri-ciri bangun ruang limas, yang pertama, mempunyai 2 rusuk. Kedua, mempunyai banyak sisi tergantung alasnya, yaitu satu sisi berbentuk persegi, bisa segi 4, segi 5, dan lain-lain berupa alas. 4 sisi lainnya berbentuk segitiga berdiri, tegak, dan berbentuk sudut. Oke, yang ketiga, mempunyai N tambah 1 bidang sisi. Yang kelima, mempunyai N tambah 1 titik sudut. Adapun rumus menghitung limas, rumus menghitung volume limas yaitu V sama dengan 1/3 dikali P kali L kali T. Sedangkan rumus menghitung luas permukaan limas sama dengan L sama dengan luas alas ditambah luas seluruh. Kita masuk pada bangun ruang prisma. Bangun ruang prisma adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sisi alas dan sisi tutup berbentuk persegi bermacam-macam. Barang sehari-hari yang kita temui berbentuk prisma adalah atap rumah, benda samping, dan lainnya. Oke, adapun ciri-ciri bangun ruang prisma. Pertama, mempunyai N tambah 2 bidang sisi. Kedua, mempunyai 2 N titik sudut. Yang ketiga, mempunyai bidang alas dan atap yang bersifat kongruen atau sama. Nah, rumus menghitung prisma. Pertama, rumus menghitung volume prisma yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi. Sedangkan rumus menghitung luas permukaan prisma yaitu L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi.